Excellency. Thank you. Halo Studio Lovers. Kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia telah berlangsung lama, seiring eratnya hubungan diplomatik kedua negara. Bahkan sejak era Uni Soviet, Indonesia telah menjalin hubungan emosional, fisik, dan militer dengan salah satu negara adidaya dunia tersebut. Belakangan ini, muncul kabar bahwa pemerintah Indonesia memberikan izin kepada Rusia untuk mendirikan pangkalan militer di Papua. Apakah kabar ini benar adanya? Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Sejumlah media internasional melaporkan bahwa Rusia telah mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia agar pangkalan udara Manuhua di Kabupaten Biak Numfor, Papua, dapat digunakan sebagai markas bagi pesawat-pesawat militer Rusia. Salah satu artikel yang memuat rencana tersebut adalah tulisan berjudul, Russia Working Quietly on Indonesia Military Ties Before Airbus Storm, yang diterbitkan oleh media Australia ABC pada 16 April 2025. Dalam laporan itu disebutkan bahwa Rusia telah menyampaikan permintaan resmi kepada pemerintah Indonesia untuk mengizinkan pengoperasian pesawat-pesawat militer jarak jauhnya, milik Russian Aerospace Force, dari wilayah Indonesia. Rusia disebut berniat menempatkan beberapa pesawat jarak jauhnya, termasuk pesawat pengebom strategis Tupolev Tu-95, di pangkalan udara Manuhua. Pangkalan ini berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Dalam perkembangan terbaru yang memicu ketegangan di ranah internasional, diberitakan bahwa pesawat Tupolev Tu-95 Rusia akan mendarat dan parkir di pangkalan udara tersebut. Pemberitaan awal terkait isu ini langsung menimbulkan berbagai reaksi, baik dari dalam negeri maupun dari komunitas internasional. Sebagai informasi, Tupolev Tu-95 yang oleh NATO dijuluki Bear bukanlah pesawat biasa. Pesawat ini merupakan salah satu pembom strategis paling ikonik dan mematikan, karena mampu membawa senjata nuklir dan menempuh jarak antar benua tanpa perlu pengisian bahan bakar ulang. Keberadaannya yang begitu strategis dan berbahaya tentu menimbulkan pertanyaan besar, terutama karena Indonesia dikenal sebagai negara yang netral dalam berbagai konflik global. Apakah ini merupakan bagian dari strategi geopolitik Rusia? Dalam laporan yang sama disebutkan bahwa Rusia telah mengajukan permintaan untuk menempatkan pesawat militernya di pangkalan udara Manuhua, yang jaraknya hanya sekitar 1.400 km dari Darwin, Australia Utara. Jika penempatan tersebut benar-benar terwujud, maka bukan tidak mungkin hal itu akan menimbulkan kecemasan di pihak Australia. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan bahwa pemerintah Australia tengah mencari kejelasan dari pihak Indonesia terkait isu tersebut. Situs berita asal Amerika Serikat, Gens, juga melaporkan pada Senin, 14 April 2025, bahwa Rusia telah secara resmi mengajukan permohonan untuk menempatkan pesawat-pesawat militer mereka di pangkalan udara Manuhua. Dalam laporan itu, disebutkan bahwa sejumlah sumber dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi bahwa permintaan tersebut diterima oleh Menteri Pertahanan Shafri Shamsuddin, setelah pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025 lalu. Rusia diduga berniat menempatkan beberapa pesawat tempur jarak jauh di Lanut Manuhua. Namun, menanggapi kabar tersebut, Kementerian Pertahanan Indonesia akhirnya angkat bicara. Kepala Biro Informasi Pertahanan sekaligus juru bicara Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang, membantah bahwa militer Rusia akan menggunakan pangkalan udara Manuhua sebagai markas militer. Frega menyatakan bahwa Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, telah menjalin komunikasi dengan Menteri Pertahanan Shafri Shamsuddin terkait isu ini, dan Indonesia hingga kini belum menerima permintaan resmi dari Rusia. Kementerian Luar Negeri Indonesia pun turut memberikan klarifikasi. Dalam pernyataannya, Indonesia menegaskan bahwa tidak pernah memberikan izin kepada negara manapun untuk membangun atau memiliki pangkalan militer di wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yang menjadi pedoman dalam merespons tawaran kerjasama militer dari negara lain. Meski demikian, Indonesia tetap membuka diri terhadap kunjungan kapal atau pesawat militer asing selama kunjungan tersebut dilakukan dalam misi perdamaian. Diplomat senior Papua, Michael Manufandu, turut menyuarakan dukungannya terhadap keputusan pemerintah untuk tidak mengizinkan penggunaan pangkalan militer di wilayah Indonesia oleh kekuatan asing. Menurut Michael, penggunaan pangkalan militer oleh pihak asing sangat riskan dan bertentangan dengan konstitusi negara. Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI,
Tubagus Hasanuddin, juga menanggapi isu ini. Ia menyatakan bahwa pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia adalah pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Purnawirawan Mayor Jenderal TNI ini menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dari pengaruh blok manapun dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Ia memperingatkan bahwa membuka peluang bagi kehadiran kekuatan militer asing justru akan bertentangan dengan semangat tersebut. Tubagus Hasanuddin juga mengingatkan bahwa keberadaan pangkalan militer asing di Asia Tenggara dapat memicu ketegangan antar negara ASEAN dan mengganggu stabilitas kawasan. Kalau dilihat dari sejarahnya, hubungan Indonesia dan Rusia memang telah terjalin sejak lama. Sejak kunjungan bersejarah Tsar Nicholas II, Kaisar terakhir Rusia yang memerintah dari tahun 1894 hingga 1917, ke Pulau Jawa pada akhir abad ke-19, hingga dukungan signifikan dari Uni Soviet terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, kedua negara telah menjalin ikatan yang melampaui sekadar hubungan geografis, tetapi juga mencerminkan cita-cita bersama akan perdamaian dan keadilan global. Kunjungan tersebut menjadi awal dari hubungan diplomatik antara kedua negara. Rusia kemudian membuka konsulat di Batavia pada tahun 1894. Ketika Indonesia berjuang untuk merdeka, Uni Soviet merupakan salah satu negara pertama yang memberikan dukungan. Pada tahun 1946, Uni Soviet mengangkat isu Indonesia di Dewan Keamanan PBB dan secara terbuka mengecam agresi militer Belanda. Dukungan ini disambut baik oleh Presiden Soekarno, yang kemudian menjalin kerjasama lebih erat dengan Uni Soviet. Hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Uni Soviet terbentuk pada tahun 1954. Dr. Subandrio ditunjuk sebagai duta besar pertama Indonesia untuk Uni Soviet dan aktif melakukan kunjungan bilateral yang memperkuat hubungan kedua negara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan militer. Kunjungan Presiden Soekarno ke Moskow dan sebaliknya, kunjungan pemimpin Uni Soviet ke Indonesia, memperkuat kerjasama ini. Uni Soviet memberikan bantuan militer besar-besaran kepada Indonesia hingga negara ini dipandang sebagai kekuatan militer utama di kawasan Asia Tenggara. Namun, pasca peristiwa 1965, hubungan Indonesia dengan Uni Soviet mulai merenggang. Pemerintah Orde Baru cenderung berorientasi pada kerjasama dengan negara-negara Barat, sehingga banyak alutsista asal Soviet yang tidak lagi diprioritaskan. Meskipun demikian, kunjungan Presiden Soeharto ke Uni Soviet pada tahun 1989 menandai kebangkitan kembali hubungan diplomatik kedua negara. Setelah era reformasi tahun 1998, hubungan Indonesia dan Rusia memasuki babak baru. Pertemuan antara Presiden Megawati dan Presiden Vladimir Putin menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, termasuk dalam bidang pertahanan seperti pembelian pesawat tempur. Hubungan perdagangan dan investasi pun terus berkembang, dengan Rusia menjadi salah satu mitra strategis Indonesia. Sejak terpilih sebagai Presiden Indonesia, Prabowo Subianto juga memperkuat hubungan pertahanan dengan Rusia. Bahkan, pada tahun 2024, sebelum resmi menjabat sebagai Presiden, Prabowo melakukan kunjungan ke Moskow dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Pada bulan November 2024, Indonesia dan Rusia juga menggelar latihan gabungan Angkatan Laut pertama mereka di lepas pantai Jawa. Jika melihat dari data sejarah, kerjasama militer antara Indonesia dan Rusia telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun, dimulai sejak era Uni Soviet. Indonesia pertama kali mengimpor alat utama sistem persenjataan, alutsista, dari Uni Soviet pada tahun 1958. Tahun 2018 menjadi penanda 60 tahun kerjasama militer kedua negara yang terus terjaga hingga kini. Dalam kurun waktu 1992 hingga 2018, nilai impor alutsista Indonesia dari Rusia mencapai sekitar 2,5 miliar dolar AS. Kantor berita Rusia, TASS, pernah melaporkan sejumlah alutsista yang telah dibeli Indonesia, termasuk jet tempur Sukhoi, kendaraan lapis baja angkut militer, kendaraan tempur infanteri, senapan serbu, helikopter, serta sistem senjata dan perangkat keras militer lainnya. Dengan demikian, kabar tentang Rusia yang disebut-sebut hendak menjadikan Papua sebagai pangkalan militer telah dibantah secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Namun, hubungan diplomatik dan kerjasama militer antara kedua negara tetap berjalan dan bahkan semakin erat dari waktu ke waktu. Nah, menurutmu, kalau seandainya suatu hari Indonesia benar-benar dijadikan pangkalan militer oleh Rusia, peristiwa besar apa yang kira-kira akan terjadi di panggung dunia? Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.